Tunggu 10 menit lagi, Pak. Iya, iya, iya. Masih masih tidur enggak lagi. Satu. Masih Ya. Nilai November dihitung juga, Pak. Yang Oktober Maret masih banyak juga yang kosong. Yang November nih kapan diminta, Pak? Iya. Udah yang Oktober ya, Pak. Udah ada PPT kan, Pak? PT-nya udah muncul, Pak. Udah.
Gimana Pak, kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan 16 ini kita akan membahas tentang desain kemasan ya. Oh ya, pagi ini kayak mana kabarnya nih? Paling sakit nggak? Buka aja mic-nya dulu nggak apa-apa. Baik ya, nggak ada yang sakit kan? Ya, mudah-mudahan aja kita selalu dalam lindungan Allah. Karena di masa pandemi ini sering-seringlah jaga kesehatan, mengatur pola hidup yang sehat ya, agar tidak terkena virus tersebut. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan kalau keluar ya, untuk mencegah penyebaran tersebut. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti Ananda akan dapat membuat desain mengenai desain kemasan produk. Kemudian Ananda nanti dapat menganalisis desain produk dan kemasan produk, jenis-jenis kemasan produk. Kemudian ada yang masuk. Pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai kemasan produk. Minggu lalu kita telah bercerita tentang tujuan, manfaat, artian. Bapak akan mengulas kembali pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai pengertian kemasan produk. Kemasan produk adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Tujuan kemasan ini antara lain untuk melindungi produk, melindungi dari hambatan, menyatukan produk-produk kecil dalam satu kemasan, kemudian informasi cara penggunaan transportasi. Yang kelima, kemasan tidak dapat ditutup atau ini disebut segel. Yang keenam, kemasan dan label, ini untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk kita. Nah, dari pertemuan minggu lalu, coba perhatikan gambar di samping ini. Buka aja mic-nya nggak apa-apa ya. Nah, di sini kan kayak ada solasi nih. Solasi sebelum dibuka. Itu tujuannya untuk apa ya ini? Nampak enggak? Halo? Halo Anda. Ya Pak. Apa? Buka aja mic-nya. Ini nampak kan gambarnya kan? Ada kan? Nah, ini ya. Seperti apa nih solasi untuk merekatkan antara penutup dan kemasannya. Itu fungsinya untuk apa ya? Ini nih. Segel. Tujuannya untuk apa tuh? Ya. Siapa nih yang jawab nih? Ya, betul. Gunanya segel memang untuk menjamin bahwa produk kita tuh masih baru dan belum dibuka, belum pernah dibuka. Itulah fungsi segel. Biasanya segel ini terdapat pada produk-produk elektronik seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Jadi jika nanti Ananda semua membeli barang atau produk baru gitu, kalau segelnya rusak, mohon dipertanyakan kepada penjualnya apakah ini masih baru atau sudah second gitu.
Kemudian fungsi kemasan kemarin kita ada 4, yaitu self-service, consumer affluence, yang ketiga company and brand image, yang keempat innovation opportunity. Nah, gambar di samping ada kan? Ada ya? Kenapa nih gambarnya banyak kali warnanya? Apa fungsi dari banyak warna nih? Ya. Nah, besok kalau Ananda buat suatu usaha atau produk itu, sebisa mungkin kemasan itu membuat yang paling unik atau menarik lah yang dipandang oleh konsumen. Jika kemasan kita sudah menarik, maka pembeli itu akan tergiur dengan produk yang kita jual. Mereka akan penasaran gitu, dari kemasannya sudah menarik, apalagi isinya ya kan. Jadi untuk Ananda semua, jika besok membuat usaha, disarankan buatlah kemasan yang semenarik mungkin, agar dipandang konsumen itu memang produk kita tuh berkualitas gitu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas 3 jenis kemasan. Yang pertama kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, dan quarter. Nah, pada kemasan primer ini contohnya adalah kemasan langsung pada botol makanan atau seperti sarden gitu. Nah, ini disebut dengan kemasan primer. Kemudian yang kemasan sekunder ini adalah kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan. Nah, yang kemasan sekunder ini fungsinya untuk melindungi kemasan primer tadi. Contohnya seperti kaleng sarden gitu. Jadi produk sarden itu dijadikan dalam satu kemasan di dalam dus. Itu disebut sekunder. Kemudian yang ketiga itu kemasan tersier dan kuarter. Kemasan ini bertujuan untuk melindungi produk yang sudah disusun dalam kemasan sekunder tadi untuk mengirimkan produk kita kepada penjual-penjual yang di pasar itu. Ini bertujuan untuk melindungi. Biasanya kemasan tersier ini bentuknya tuh lebih kokoh, lebih bisa lah melindungi dari guncangan gitu, agar produk di dalamnya tidak rusak. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai desain kemasan produk. Nah, desain kemasan ini terdiri dari berbagai macam jenis produk. Beberapa hal terpenting untuk menciptakan desain kemasan yang menarik adalah perpaduan warna dan ekspos dari produk yang ditampilkan di depan. Dalam membuat desain kemasan juga harus memperhatikan aspek psikologi warna agar dapat menampilkan kesan tertentu, misal segar atau fresh, elegan, eksklusif. Tidak ada ukuran standar dalam membuat desain dus atau kemasan. Ukuran tersebut menyesuaikan ukuran isi yang ingin dikemas. Nah, jika nanti Ananda semua ingin membuat desain kemasan, sebisa mungkin desain yang kita buat itu memiliki jenis warna yang menarik gitu, untuk dipandang konsumen, agar produk yang kita jual, orang tuh melihat kemasan kita saja sudah ingin membeli. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kemasan produk. Bentuk-bentuk kemasan produk ini ada 5. Jadi sebelum Ananda mendesain sebuah kemasan, Ananda harus tahu dulu jenis produk yang Ananda jual tuh produk apa gitu. Di sini ada 5. Itu yang pertama produk dus atau kardus. Yang kedua adalah botol plastik. Yang ketiga botol kaca.
Yang keempat, bentuk cup. Yang kelima, stand pouch. Kemasan produk memiliki berbagai bentuk sesuai bahan yang digunakan. Hal ini untuk tujuan tertentu, seperti lebih menarik, lebih awet, menyesuaikan sifat produk yang dikemas. Nah, Bapak mau nanya nih, untuk yang bagian produk dus nih, biasanya nih produk apa nih? Kemasan yang produk dus nih. Oh, halo, apa? Susu kotak, susu kotak. Ya, susu kotak bisa juga termasuk produk dus. Kemudian apa lagi? Banyak tuh, mungkin di rumah Ananda semua ada juga tuh produk-produk yang dibungkus dengan produk dus. Nah ya, sepatu bisa juga tuh. Sepatu, barang-barang elektronik, itu biasanya dibungkus dengan dus. Kemudian ada botol plastik. Nah, botol plastik ini biasanya, kalau botol plastik ini biasanya seperti produk-produk minuman ya, tentunya. Seperti air mineral, cairan pembersih, minuman, bumbu cair, dan lain-lain. Botol plastik merupakan opsi kemasan yang tahan lama dan mengurangi resiko pecah jika jatuh. Sini ada yang bisa nggak nyontohkan kemasan botol plastik yang ada di rumahnya? Apa coba kemasan plastik yang ada di rumah Ananda gitu? Pasti ada ya kan? Halo? Nah ya, sampo bisa juga. Jadi banyak sekali kemasan-kemasan yang ada di rumah kita tuh merupakan kemasan dari botol plastik. Misalnya air galon. Air galon juga merupakan kemasan dari plastik itu. Oke, selanjutnya kemasan botol kaca. Nah, kemasan botol kaca ini banyak digunakan untuk sirup, minuman, kecap, obat, dan lain-lain. Penggunaan botol kaca dikarenakan jenis produk yang memang tidak boleh disimpan dalam botol plastik agar tidak menimbulkan reaksi kimia tertentu, sehingga kualitas dan kemasan produk lebih terjamin. Kemasan botol biasanya juga diberi label yang bagus sebagai identitas produk. Kemasan botol ini juga banyak kita gunakan di rumah kita. Jadi sebelum kita membuat desain sebuah kemasan produk, kita harus tahu botol desain apa yang mau kita buat. Kemudian kita lihat di rumah kita, botolnya, oh yang lama seperti ini. Mungkin kita buat inovasi yang baru lagi gitu. Mungkin kita rubah bentuknya sedikit, entah bagaimana gitu. Biasanya tapi kalau untuk kemasan seperti kemasan botol kaca nih, contoh di gambar seperti marjan nih. Ini biasanya kemasan-kemasan yang diproduksi oleh pabrik gitu. Diproduksi oleh pabrik. Dan kebanyakan memang produk minuman ini untuk botol kaca. Ada tidak kemasan botol kaca selain minuman? Halo? Ada tidak? Ada ya selain pakai botol kaca? Ada. Yaitu makanan berarti ya. Apa? Tiner. Tiner tuh kaleng bukan? Apakah yang kaca ada ya? Nah, jadi gitu. Jadi sebelum kita membuat desain tuh, kita perhatikan dulu produk-produk yang sudah ada, seperti marjan, botol ABC gitu. Botolnya kan gitu-gitu aja tuh. Kalau bisa diinovasi lagi agar produk kita tuh menarik gitu. Kemudian yang keempat, ada kemasan bentuk cup. Beberapa produk yang banyak menggunakan kemasan produk berbentuk cup antara lain adalah teh, kopi, jelly, dan makanan anak-anak.
Kemasan produk berbentuk cup biasanya dipilih untuk produk yang bisa langsung dikonsumsi. Nah, kalau bentuk cup nih biasa kalian pakai yang mana nih? Tentu ada ya kan. Contohnya tuh seperti es krim yang kemasannya dalam cup, tahu kan? Jadi biasanya kalau kemasan produk dalam cup nih yang langsung kita makan seperti teh gelas, torpedo ya kan. Kemudian makanan-makanan di pinggir jalan tuh seperti apa? Es serut gitu kan pakai kemasan cup. Jadi ini untuk memudahkan konsumen kita untuk menikmati langsung hasil yang kita buat. Ini memang biasanya banyak menggunakan apa? Biasanya memang banyak yang digunakan tuh seperti makanan dan minuman agar memudahkan konsumen kita untuk menikmati hasil produk kita. Kemudian yang ketiga adalah kemasan produk stand pots. Ini menggunakan kemasan jenis ini adalah seperti minyak goreng, kemasan ringan atau snack, bumbu, makanan hewan dan lain-lain. Cara membuka standing pots adalah ada yang harus digunting dan ada yang bisa ditutup buka. Penggunaan kemasan ini memang menarik karena terlihat eksklusif, bahannya pun bervariasi. Ada yang plastik, ada juga yang jenis karton. Untuk standing pots, plastik desainnya ada yang sebagian tembus pandang agar isinya kelihatan. Ada juga yang tertutup penuh. Nah, standing pots ini tahu kan maksudnya? Tahu nggak? Stand pots. Coba lihat gambar di samping nih. Apa yang dimaksud stand pots tadi? Halo? Biasanya kalau di luar gitu ada nggak jumpa seperti ini? Kemasan-kemasan seperti ini. Biasanya makanan ya untuk kemasan seperti ini. Peminuman ada juga. Minuman infus. Oh, yang sama seperti ini ya, cuman dia lebih transparan gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi desain produk tadi, sebelum Ananda membuat sebuah desain kemasan, Ananda harus mengerti dulu produk apa yang Ananda buat. Misalnya, kalau Ananda membuat sebuah minuman, maka sesuaikanlah kemasan tersebut dengan fungsi yang akan digunakan nanti. Misalnya seperti tadi minuman infus gitu. Itu kan merupakan kemasan inovasi dari kemasan botol plastik sebelumnya. Kalau pada sebelumnya kan biasanya minuman tuh kemasannya berbentuk botol plastik. Nah, sekarang ada juga inovasi yang menggunakan seperti tadi minuman dari seperti infus gitu. Itu juga bisa menarik konsumen kita untuk membeli produk kita. Kemudian kita juga mengetahui jenis produk yang kita buat itu, misalnya produk kalau bagusnya produk elektronik itu kan misalnya. Nah, kita juga harus memperhatikan desainnya itu harus sesuai dengan bentuk yang kita buat dari produknya. Ada juga safety di dalamnya, seperti kita meletakkan sebuah styrofoam itu untuk meredam guncangan dan goresan yang pada dalamnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan juga dalam sebuah desain kemasan pada produk yang kita jual nanti. Seperti itu. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita mau diskusi aja.
Jadi bagaimana kesimpulan yang dapat kita dapatkan pada kemasan tadi? Sebelum Bapak lanjut nih, ada gambar gitu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang perlu dibuat sebelum membuat desain gitu? Di sini ada tidak yang memiliki usaha gitu? Ada tidak? Halo? Halo? Apa buka aja mic-nya, kita diskusi sekarang. Ada tidak di sini yang udah ada usahanya gitu? Dan ada? Belum ada yang punya ya? Nah, pasti mikirnya belum bisa ngolah usaha sendiri gitu. Tapi saran Bapak lebih baik kita tuh mencoba membuka usaha tuh mulai dari sekarang gitu. Agar nanti kalau sudah tamat tamat SMK gitu, tamat sekolah, jadi kita punya bekal gitu. Udah ada udah ada uang pemasukan untuk jajan sendiri. Agar orang tua kita juga tidak terlalu berat dengan beban yang kita miliki. Nah, di sini ada yang tahu nggak perbedaan desain prototipe sama desain kemasan? Coba lihat, ada gambarnya kan? Ada kan? Nah, coba bedakan antara dua gambar ini. Yang atas ini gambar apa nih? Desain apa nih? Nah, desain prototipe itu apa? Ya, kan udah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya. Masa nggak tahu desain prototipe? Ada yang tahu nggak desain prototipe? Kan udah kita pelajari minggu lalu. Udah berapa minggu tuh? Udah 2 minggu. Udah 3 minggu lebih nah. Ada yang tahu nggak desain prototipe itu apa? Hmm? Nggak ada yang tahu ya? Pak, kita balik lagi materi kawal nih. Udah jauh-jauh ke kemasan produk, nanti desain prototipenya dilupakan. Jadi desain prototipe ini adalah sebuah gambar awal dari produk yang kita buat nanti agar dapat dievaluasi pada proses produksi nanti. Nah, biasanya kalau desain prototipe ini seperti kita membuat handphone gitu. Kalau produksi handphone tuh mereka tidak langsung membuat langsung handphone gitu. Mereka membuat desain seperti prototipe ini terlebih dahulu, seperti komponen-komponen yang ada di dalamnya apa saja gitu. Gunanya prototipe juga untuk mendeskripsikan bahan-bahan yang digunakan, komponen apa saja yang digunakan. Nah, seperti itu. Dalam desain prototipe juga menunjukkan kelebihan dan kekurangan produk kita. Misalnya kelebihannya handphone gitu. Handphone kita tahan air gitu. Nah, di dalam desain itu juga dijelaskan bagaimana caranya desainnya agar handphone tersebut tahan air. Nah, dalam desain prototipe juga mendeskripsikan bahan-bahan yang digunakan. Jadi seperti itu. Jadi produk-produk yang di pabrik itu tidak langsung dibuat massal gitu, tidak langsung dibuat secara banyak, tetapi mereka membuat produk uji cobanya dulu. Biasanya uji coba ini memang untuk dihancurkan biasanya, untuk menguji kelebihan yang ada di dalam produk tersebut.
Jika ada kekurangan maka nanti akan evaluasi oleh desainer dan diserahkan kepada produksi. Itulah gunanya desain prototipe tadi. Nah, kalau yang di bawah nih desain apa nih? Ini. Tahu nggak? Tahu lah nggak? Masa nggak tahu nih desain apa? Ya, ini apa nih desainnya? Untuk apa nih? Ya, kemasannya kalau kalau kayak gini seperti apa nih biasanya? Kan masih masih pola aja nih. Kemasan apa nih biasanya? Kan ada 5 tadi kemasan kan? Ada kemasan dus, botol plastik, botol kaca. Nah, kalau ini ya kardus. Biasanya kalau bentuk kayak gini nih pada pada produk apa nih? Ya, kotak. Nah, kita ya serial bisa juga. Kita kalau buat buat makanan bisa juga nih. Seperti keripik pisang masuk dalam dus. Bisa juga agar awet gitu. Nanti dalamnya ada plastik lagi gitu untuk agar tidak melempem. Nah, sebelum kita buat desain tuh kita mendesainnya seperti ini, tidak langsung jadi kotak. Jadi, seorang desainer tuh tidak mudah dalam membuat kemasan yang menarik gitu. Mereka harus memikirkan juga pola-pola kemasan seperti apa yang dibuat nanti. Nah, seperti inilah kemasan desain. Ini yang sebelah kanan ini sudah jadi, yang sebelah kiri ini masih berbentuk pola yang bisa dilipat nanti menjadi kemasan. Itu. Nah, ini juga sama nih. Ini desain kemasan kalau kayak gini biasanya terdapat pada kemasan roti nih. Di Holland Bakery juga banyak nih kemasan seperti ini. Jadi mereka membuat sesimpel mungkin bagaimana konsumen tuh jika melihat produk kita, jika ingin menikmati langsung dibuka saja, tidak ribet. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai desain prototipe atau desain kemasan, jenis-jenis kemasan. Ada yang tanyakan nggak? Halo? Biar kita bisa diskusi mengenai kemasan. Atau di sini udah ada yang punya rencana buat usaha belum? Kita usaha kosmetik atau baju, brand, makanan, minuman. Ada nggak yang mau buat usaha gitu? Usaha apa? Rencana mau buat apa gitu? Hmm, usaha makanan ya? Makanan apa? Snack atau makanan berat? Mau makanan apa Nurul? Ya kan jenis makanan ada banyak. Ampera itu makanan juga. Besok jika sudah ada modal dan ingin buat usaha sendiri seperti snack tadi, sebisa mungkin memperhatikan kemasan yang dibuat. Untuk misalnya snack itu rasa Bapak apa? Rasanya tuh sama aja gitu dengan penjual-penjual lain. Seperti rasa balado, rasa ini gitu. Kayaknya sama gitu. Cuman yang membedakan bentuk kemasannya. Kalau bisa kemasan yang kita buat tuh menarik. Jadi orang kalau melihat produk kita tuh langsung tertarik dan ingin membeli.
Seperti ini contohnya. Tadi kan Nurul membuat ini kan kemasan snack. Nah, kalau bisa tuh buat kemasan snack tuh seperti ini. Mencantumkan label kita, gambar dari isi dalamnya seperti ini. Kalau orang sudah melihat seperti ini nih, pasti orang penasaran, pasti rasanya enak itu. Dari kemasannya aja sudah menarik. Kalau mau jual-jual jilbab, jual baju, kemasannya seperti ini juga bisa nih. Agar lebih tahan terhadap guncangan, terhadap apa kalau gini ya? Terhadap suhu lah kalau baju itu, air gitu. Harus terhindar dari itu. Kalau bisa dilapisi plastik. Ini biasanya produk jilbab yang banyak seperti ini. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Masa bapak aja yang ngomong tadi kan? Kamu nanya-nanya bapak punya usaha enggak gitu? Halo? Yang lain ada yang mau buka usaha lagi tidak? Atau rencana ini? Sudah melihat pasarnya? Oh, sepertinya jual jilbab nih bagus. Banyak pembelinya. Gimana yang lain? Kok pada diam nih ya? Pak pada tidur nih? Hmm? Pada tidur mana? Halo? Pada tidur ya? Kok diam-diam aja? Ya udah, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau yang belum paham gitu? Dari materi yang kita pelajari tadi, ada yang bisa nyimpulkan enggak? Nanti bapak tambah nilainya untuk bulan ini. Siapa yang bisa nyimpulkan materi kita hari ini? Anda tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sepertinya kita sudah terlalu lama mengingat kuota juga. Mungkin bapak akhiri aja ya pertemuan kali ini. Bapak simpulkan dulu dari pembelajaran tadi ya. Untuk kemasan produk tadi ada 5, kita memperhatikan 5 jenis kemasan, seperti ada kemasan dus, kemudian botol plastik, botol kaca, botol cup, dan kemasan yang praktis. Nah, dalam membuat desain kemasan kita memperhatikan 5 hal tadi. Produk kita cocoknya di mana, dan membuat desainnya itu harus menarik mungkin. Untuk materi sebelumnya kita juga udah membahas tentang desain prototipe. Nah, perbedaan desain prototipe dengan desain kemasan ini, desain prototipe itu desain yang digunakan untuk mendeskripsikan produk yang kita jual tadi. Itu contohnya seperti desain barang-barang elektronik, desain baju, desain kosmetik. Nah, itu semuanya ada pada kemasan tersebut. Kalau desain kemasan produk ini mendeskripsikan tentang apa yang kita jual di dalamnya. Nah, itu yang untuk melindungi produk yang kita jual tadi. Desain kemasan ini dibuat secara menarik agar pelanggan kita atau konsumen kita tuh tertarik dengan produk yang kita jual. Kalau bisa setiap produk yang kita mau luncurkan itu desainnya berbeda-beda dan memiliki inovasi yang baru, agar konsumen kita tidak bosan untuk menikmati produk yang kita buat. Nah, mungkin itu kesimpulan pada materi kita hari ini.
Eh, untuk di classroom nanti Bapak pos absen, dan bagi yang belum membuat tugas pada bagian kemasan produk, nanti dikirim saja di classroom ya, nanti Bapak pos. Dan kemudian yang itu yang belum aja ya, yang belum membuat tugas, kemasan produk, kalau sudah membuat pada minggu lalu tidak usah diisi lagi, cukup absen aja ya. Paham ya? Paham enggak? Paham ya? Ya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja, mengingat kita sudah lama untuk menghemat kuota juga. Bapak, mohon maaf jika ada kata yang salah dan penyampaian yang kurang jelas, Bapak minta maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba salam jawab semuanya. Iya, ya. Siapa nih? Salsabila ya? Duh, kan di grup udah jelas tuh jamnya. Gimana salah baca? Masih ngantuk enggak pas nengok grup? Apa mau dijelasin sendiri nih Salsabila nih? Ya, tugas yang apa udah dibuat belum? Yang kemasan produk 2 minggu lalu. Ya udah ya. Nah, kalau sudah nanti absen aja di classroom ya. Ya, kayak mana ngasih taunya nanti Bapak coba dicek dulu yang kemarin Bapak kirim tuh nilai Oktober tuh. Kalau sekiranya nilainya masih 70, itu masih mengerjakannya masih satu pertemuan aja yang mengerjakan tuh. Kalau nilainya masih standar. Apa aja kalau mau nanya tugas yang belum dikerjakan, WA aja Bapak nanti ya. Nanti Bapak cek di apa di listnya. Ya Pak. Iya Pak. Itulah Pak. Kan di classroom udah ada juga itu. Ya. Pertemuan pertemuan 11 tuh Pak, kalau nggak salah. Ya, 11.
ujian. Tapi kalau ada yang mau WA Bapak nanya tugas nggak apa-apa juga. Bapak ladenin juga nanti. Ya, gitu. Ada yang tanyakan lagi nggak mengenai nilai? Mumpung ada Pak Fajri juga. Iya Pak. Sepertinya sudah Pak. Udah lama juga nih. Hampir 50 menit. Iya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah.
Sepertinya sudah Pak, tidak ada lagi yang ditanyakan. Oh ya Pak, untuk RPP-nya nanti Ridwan kirim ya Pak, RPP-nya. Ya, ini baru Bapak post nanti.